Selamat pagi, saya akan menjelaskan apa itu perspektif dalam ilmu komunikasi. Bahasan tentang perspektif ini nanti tetap dipakai selama perkuliahan teori komunikasi berlangsung, juga dipakai di mata kuliah yang memang menunjang dengan teori ilmu komunikasi. Kalau di materi sebelumnya sudah membahas apa itu teori dan proses inquiry, maka ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, perlu diingat, objek studi komunikasi ini menurut tokoh Laswell, who says what to whom, in which channel, with what effect. Who, siapa, atau komunikator, says what, mengatakan apa, atau pesan, to whom, pada siapa, atau komunikator, in which channel, melalui apa, atau media, with what effect. Apa efeknya? Jadi, itu tolong yang benar-benar diperhatikan. Objek komunikasi ada, objek studi komunikasi ada komunikator, pesan, komunikan, media, kemudian efek. Nah, ini dikembangkan lagi lebih besar ketika komunikator dan komunikan saling mengirimkan pesan, maka terjadi percakapan. Dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi hubungan, entah misalnya hubungan pertemanan, persahabatan, atau hubungan yang lain. Kemudian dalam percakapan itu pasti juga terjadi interaksi sosial, di mana ada yang mengirim pesan, kemudian ada yang menerima, dan itu saling berbalas. Maka di situ ada proses yang namanya interaksi sosial. Nah, pesan ini juga tidak jauh-jauh dari yang namanya simbol dan sistem tanda. Kita kalau berkomunikasi langsung bisa lihat ekspresi dari lawan bicara kita, tapi kalau misalnya melalui pesan tidak langsung seperti WhatsApp misalnya, kita bisa pakai emoticon-emoticon. Nah, ini yang disebut simbol dan sistem tanda. Kemudian berkembang lebih besar lagi bahwa individu-individu ini ketika berhubungan secara langsung dalam proses interaksi sosial, nanti lama-lama juga mereka masuk dalam kelompok-kelompok tertentu atau masuk dalam organisasi-organisasi tertentu dan lebih besar lagi pada kebudayaan-kebudayaan tertentu. Jadi yang awalnya interaksi hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi lebih dari 2 orang, menjadi kelompok, berkembang lagi menjadi kesamaan minat yang sama ke organisasi, atau menjadi culture and society atau budaya yang sama. Cukup diingat bahwa objek studi komunikasi yang punyanya Laswell tolong diingat-ingat dan harus hafal. Nah, di sini membahas apa itu perspektif. Perspektif itu kalau bisa dibilang adalah sudut pandang atau cara melihat. Itu secara sinonim, tapi kalau di kita di ilmu komunikasi, perspektif adalah kerangka konseptual yang berisi seperangkat asumsi-asumsi, seperangkat nilai-nilai, seperangkat gagasan-gagasan yang mempengaruhi persepsi kita dan mempengaruhi tindakan dalam situasi tertentu. Perspektif ini nama lainnya ada standpoint, viewpoint, outlook, position, approach, atau worldview. Nah, dalam ilmu komunikasi, perspektif ini bisa konteks informal. Misalnya, cara memandang orang tua berbeda dengan anak-anak. Kalau konteks formal, kita pakainya untuk perspektif ilmiah dan non-ilmiah. Kalau disiplin ilmu, perspektif itu juga dipakai dalam sosiologi, psikologi, antropologi, komunikasi, dan lain sebagainya yang memang ilmu-ilmu sosial. Jadi, gampang lah untuk menjelaskan apa itu perspektif. Nah, dalam komunikasi, perspektif itu tidak tunggal. Dia banyak tokoh yang memberikan nama. Ada Stax, memang sih di ilmu kita memang masih dipengaruhi dari tradisi barat, dari Eropa atau dari Amerika. Tokohnya ada banyak banget. Contohnya ini Stax. Stax itu bilang namanya tetap perspektif. Dan dia memberikan label atau memberikan hal-hal dalam perspektif itu ada 4. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada Little John. Ini dipakai juga di kita nanti sampai selesai. Namanya
genre, ada 5. Kemudian ada Craig, namanya tradisi, ada 7. Kemudian ada Fiske, pakainya pendekatan. Nah, di ilmu komunikasi yang levelnya S1, sering-seringnya pakainya tradisi. 7 tradisi ilmu komunikasi atau genre, tapi sering-seringnya yang tradisi. Jadi, kalau kalian dengar kata tradisi, itu bukan berarti budaya, tapi di sini tradisi itu nama lain dari perspektif. Karena tadi saya bilang, tokohnya banyak, dan mereka sesuka mereka untuk memberi label. Apakah labelnya itu gimana? Nah, 7 tradisi ini antara lain ada retorika, semiotika, fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, dan kritis. 7 tradisi ini yang akan kita pakai sampai puas. Satu-satu akan dikupas lebih dalam. Tradisi Craig, jadi pakainya tokohnya Craig ya. Saya membagi dunia teori komunikasi ke dalam 7 kelompok pemikiran atau 7 tradisi pemikiran. Sosiopsikologi. Nah, ini adalah keilmuan kita komunikasi yang memang beririsan dengan sosiologi. Jadi, di sini sosiopsikologi memandang individu sebagai makhluk sosial. Teori-teori yang ada di dalam tradisi ini, jadi kalian nggak usah bingung, tujuannya perspektif atau tradisi buat apa sih? Jadi, karena fenomena komunikasi itu besar, kemudian untuk memandang pakai perspektif, kemudian untuk mengupasnya dengan teori. Nah, satu tradisi itu teorinya banyak banget. Nah, teori-teori ini ada kategorinya. Teori ini punyanya tradisi yang sosiologis misalnya, teori ini punya sibernetika, teori ini punya retorika, semiotika, dan seterusnya. Nah, sosiopsikologi ini karena beririsan dengan psikologi, memandang individu sebagai makhluk sosial. Teori di bawah tradisi ini memberi perhatian pada perilaku individu, pengaruh, kepribadian, dan sifat individu atau cara individu dalam melakukan persepsi. Jadi jelas ya, bahwa sosiopsikologi ini memberi perhatian pada perilaku, pengaruh, kepribadian, dan sifat individu atau cara individu melakukan persepsi. Ini jelas beririsan dengan keilmuan kita dengan miliknya psikologi. Nah, sosiopsikologi ini sering digunakan dalam topik-topik mengenai individu, pesan, percakapan, hubungan interpersonal, kelompok, organisasi, media, budaya, dan masyarakat. Ingat yang objek studi komunikasi tadi. Kemudian sibernetika. Ini juga sama, hampir sama dengan sosiopsikologi, hanya saja sibernetika bayangannya adalah kalau dalam sosiopsikologi hubungannya 2 orang, Anda dengan teman Anda misalnya. Tapi kalau sibernetika ini lebih ke sistem, memandang komunikasi sebagai sistem yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Komunikasi dipahami sebagai sistem yang terdiri atas bagian-bagian atau variabel-variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini sering banget nanti dijumpai di komunikasi kelompok atau komunikasi organisasi, di mana kalau kelompok itu kan jelas ya, ada tujuannya. Misalnya kalian punya kelompok hobi atau kelompok tugas, tujuannya kan jelas. Beda dengan percakapan yang antar 2 individu, bisa bebas. Nah, di sibernetika ini, misalnya juga dalam organisasi, pasti ada struktur. Nah, di situ pasti ada sistem di dalamnya. Jadi kalau satu orang gitu kenapa-kenapa, pasti berdampak ke sistem yang jauh lebih besar. Ini juga sama, bahasan sibernetika sering dipakai dalam bahasa individu, percakapan, hubungan interpersonal, kelompok, organisasi, media, budaya, dan masyarakat. Kemudian ada retorika. Retorika ini seni membangun argumentasi dan seni berbicara. Tradisi ini nanti teori-teorinya tidak banyak. Dia akan banyak ke bahasan komunikator. Karena jelas ya, seni membangun argumentasi dan seni berbicara. Jadi lebih ke bagaimana orang
atau komunikator bisa mempengaruhi audiensnya. Tapi bahasanya lebih ke komunikatornya, bukan ke interaksi. Kemudian semiotika. Semiotika ini nanti masuknya lebih ke bahasan pesan. Memandang komunikasi sebagai proses pemberian makna melalui tanda. Paling gampang kalian misalnya berinteraksi dengan teman kalian sendiri pakai emotikon senyum, pakai emotikon nangis, pakai emotikon sedih. Itu kan pasti ada maknanya. Atau kalau misalnya berkomunikasi langsung, kita bisa lihat gesturnya dia. Tapi ini lebih sering semiotika ini digunakan untuk membahas pesan dalam media. Jadi kalian misalnya lihat YouTube, atau misalnya lihat iklan, pakai simbol-simbol tertentu yang bisa ditafsirkan berbagai macam. Itu bisa dibahas dalam semiotika. Intinya adalah semiotika ini membahas bahasa dan tanda. Nah, semiotika ini juga beririsan dengan keilmuan kita dengan sastra. Di sastra juga ada semiotika, hanya saja di sana objek bahasanya lebih ke puisi, novel, karya-karya sejarah. Cuma di kita lebih ke komunikasinya tadi, misalnya iklan, film sering banget, dan tokoh-tokohnya juga banyak. Kemudian ada sosiokultural. Sosiokultural ini keilmuan kita komunikasi yang beririsan dengan sosiologi, karena menekankan gagasan bahwa realitas itu dibangun melalui suatu proses interaksi yang terjadi dalam kelompok, masyarakat, dan budaya. Jadi memang beririsan dengan psikologi, dengan sosiologi, di mana individu tidak lagi dipandang sebagai individu yang unik itu tadi, tapi sudah punya label. Kamu kelompok mana, kamu masyarakat mana, atau kamu budaya mana. Lebih melihat ke sistem yang lebih besar itu tadi, lebih ke masyarakat. Sosiokultural lebih tertarik untuk mempelajari cara masyarakat bersama-sama menciptakan realitas dari kelompok sosial, organisasi, dan budaya mereka. Kemudian ada tradisi kritis. Ini nanti banyak dipelajari di semester-semester akhir, memandang komunikasi sebagai bentuk pemikiran yang menentang adanya ketidakadilan. Penekanan ketidakadilan ini jelas pasti ada kelompok yang menang, ada yang kalah, ada yang superior, ada yang tertindas, ada kritis ini misalnya juga di feminisme, di mana memandang misalnya perempuan tidak setara, atau banyak ditindasnya, atau kelompok-kelompok minoritas-minoritas tertentu biasanya pakainya tradisi kritis ini. Dan perlu diingat bahwa dalam tradisi kritis ini posisi kalian adalah membela yang lemah. Jadi yang tertindas itu yang dilihat dari sudut pandangnya. Jadi bukan ke sudut pandang yang menang, tapi sudut pandang yang orang-orang yang tertindas. Kemudian ada fenomenologi. Fenomenologi ini memandang komunikasi sebagai pengalaman melalui diri sendiri atau diri orang lain melalui dialog. Tradisi ini memandang manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Fenomenologi ini nanti akan mirip-mirip dengan sosiokultural. Hanya saja kalau sosiokultural lebih melihat kalian sebagai bagian dari masyarakat yang besar, kalau fenomenologi ini lebih melihat ke pengalaman individunya. Pengalaman individunya berinteraksi dengan kelompok-kelompok tertentu atau mungkin menjadi bagian dari kelompok-kelompok tertentu. Misalnya gini, kalian pasti ada yang suku Jawa misalnya, kemudian ada yang suku Sunda. Kita memang menjadi satu bagian dari masyarakat Indonesia, tapi suku-sukunya berbeda. Nah, bagaimana suku Jawa dan suku Sunda ini berinteraksi satu sama lain, kemudian bagaimana ketika ada masalah atau menyelesaikan konflik, kemudian bagaimana ketika pertama kali bertemu dan menjelaskan identitas masing-masing, ini dibahas lebih dalam di fenomenologi. Karena kan kadang-kadang tidak kemungkinan itu hal yang baru. Antar suku ini baru pertama kali berinteraksi, kemudian satu tempat, satu lokasi kerja, atau mungkin
satu hubungan pernikahan misalnya bisa dibahas dalam fenomenologi ini, dan ini juga luas. Nanti skripsi-skripsi yang bahas fenomenologi ini kadang-kadang banyak kok yang bahasanya kayak nikah beda agama, kemudian penyimpangan seksual, bagaimana kalian meneliti pada kelompok-kelompok yang seperti itu dibahas lebih lanjut di fenomenologi. Tradisi Griffin tidak akan saya bahas, cukup di tradisi punyanya Craig saja. Cukup sekian penjelasan saya, bahasan lebih lanjut bisa kalian tanyakan di dalam kolom komentar.